Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa Allah akan mengganti Nabi Ismail alaihissalam itu dengan korban yang besar. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa Laut Merah akan bisa terbelah karena mengetukkan tongkatnya. Abdul Muttalib tidak pernah tahu bahwa Allah akan mengirimkan burung ababil menghancurkan pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Kita tidak pernah tahu rencana Allah, tapi kita selalu yakin Allah selalu bersama kita. Gitu, Fit. Sahabat, ketika cobaan datang bertubi-tubi, maka kita memohon kepada Allah. Namun ketika pertolongan Allah itu belum juga tiba, maka keyakinan kita semakin menipis. Subhanallah. Ya, kita tanyakan saja langsung pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, seorang sahabat bertanya, Ustadz, bagaimana ini hidup saya sudah sedemikian menderitanya, saya sudah mohon pada Allah, namun bantuan Allah tidak pernah tiba. Apakah mungkin Allah memang sudah tidak mendengar doa saya, Ustadz? Ini persoalan pertama kita dan paling utama. Ketika kita tidak merasa dibersamai oleh Allah. Ketika kita merasa hidup ini adalah hasil kerja keras kita. Bukan hasil dari rencana besar Allah untuk diri kita. Itu yang membuat kita tidak paham juga tentang kalimat Allahus Samad. Bahwa Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Kemarin saya baru bertemu seorang sahabat lama. Sama-sama kuliah dulu di FEUI. Beliau menderita penyakit yang harus udah nggak bisa pasang ring lagi. Tapi dia harus di bypass. Harus di klaim apa segala macam lah ceritanya. Ketika mendekati proses mau dioperasi itu, diambil tindakan medis itu kayak seakan-akan ini udah keadaan sangat begitu parahnya. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Yang setelah operasi itu dilakukan, beliau menjadi sehat lagi, seger lagi seperti sedia kala. Masih hari yang sama, saya baru juga bertemu dengan suami dari kawan kami kuliah di IPB. Beliau juga menderita penyakit jantung juga yang klepnya mesti diganti, yang ini begitu, yang begitu saya nggak ngerti lah bagaimana keadaan medisnya. Tapi ketika proses itu mau dijalani, itu berbagai was-was, ketakutan, kekhawatiran menyelimuti. Bagaimana kalau gagal, bagaimana. Kita nggak pernah tahu bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang paling indah. Dan ketika tindakan medis itu telah diambil, alhamdulillah beliau sekarang telah sehat pulih kembali, bahkan hadir dalam tasyakuran pernikahan kami. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana Allah melakukan hal itu. Bahkan Allah pun tidak menceritakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, kepada Abdul Muttalib. Yang Allah lakukan cuma menyuruh mereka, menyuruh kita semua melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Ini pentingnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini pentingnya kita untuk memahami Allahus Samad, bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatunya. Ketika kita ngomong rezeki, ini bukan soal tentang uang, tapi ini juga tentang kesehatan. Ini juga tentang keluarga, anak-anak yang soleh-solehah. Ini juga tentang husnul khotimah. Bisa jadi kita telah mendidik anak kita sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah mengatur sedemikian rupa sehingga anak kita itu melenceng kiri, melenceng kanan jalannya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua merasa gagal dalam mendidik anak kita. Kenapa anak kita kok jadi bandel, nakal, melenceng kiri, melenceng kanan? Kita nggak tahu. Ternyata Allah telah menyiapkan rencana yang indah untuk anak-anak kita tersebut. Kita nggak bisa mengatakan kita gagal dalam membina rumah tangga atau mendidik anak-anak kita. Karena semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tugas kita hanya menjalani hidup ini dengan ikhtiar terbaik kita, dengan doa tulus kita dan prasangka baik kita kepada Allah.
Ingatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, diberi cobaan oleh Allah, anaknya sendiri membangkang terhadap dirinya. Kita juga dengar kisah bagaimana Nabi Lut, seorang nabi, istrinya sendiri membangkang terhadap dirinya. Allah telah mempunyai pengaturannya tentang kehidupan masing-masing orang. Setiap orang itu ada jadwalnya, kapan dapat musibah, kapan dilepaskan dari musibah, kapan dia mendapatkan rezeki yang satu, dihilangkan rezeki yang satu, ditambahkan rezeki yang satu. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, bagi kita sama saja kegembiraan ketika mendapatkan nikmat dari Allah dengan kegembiraan ketika kita ditimpa musibah. Karena bagi kita, musibah yang datang atau kenikmatan yang datang, semuanya datang dari Allah. Inilah sebetulnya inti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah. Memang sulit untuk meyakinkan orang untuk yakin akan datangnya bantuan Allah, yang mana waktunya juga merupakan rahasia Allah, ya Ustaz. Iya, ini ada pengalaman menarik sebetulnya. Waktu itu saya jemput cucu saya 2 orang. Kecil-kecil, 3 tahun, mungkin 5 tahun satu, 3 tahun satu lah. Nah, satu cowok, satu cewek, benar nggak? Ada 2 orang cucu yang saya jemput. Saya mau bawa cucu saya ini dari rumah anak saya yang satu ke rumah anak saya yang satunya lagi, benar nggak? Sama-sama di Bintaro sebetulnya rumahnya, deket lah sebetulnya, benar nggak? Jadi simple lah, pokoknya hitungan naik mobil mah cepet nyampe lah. Benar. Tapi ketika kita baru naik mobil, kemudian ada kemacetan, kita nggak tahu apa sebabnya, pokoknya macet lah jalanan. Maka si cucu ini nggak sabaran. Dia bertanya, berapa lama lagi? Aku hitung sampai berapa? Dalam pengetahuan anak kecil tersebut, cucu kami tersebut, dia nggak tahu dimensi waktu, berapa lama lagi akan sampai ke rumah anak saya yang satu lagi, benar gak? Sehingga dia selalu bertanya, kok lama, kok lama, kok lama, benar gak? Tapi bagi kita yang punya Google Maps, benar gak? Driver saya yang punya Google Maps, kita tahu dimensi waktunya, berapa lama lagi, ini merahnya sampai berapa, habis itu biru lagi, benar gak? Begitulah gambaran kita manusia ketika kita menjalani hidup ini. Dan kita ketika itu mendapatkan suatu keadaan ibaratnya Google Maps merah tuh. Lagi dapat kesulitan, lagi sempit tuh urusan kita. Maka kita terus-menerus berdoa kepada Allah seperti cucu yang kecil tadi. Ini kapan berakhirnya ini? Macet merahnya ini, benar. Tapi bagi kita yang paham bahwa Allah Maha Pengatur, kita tahu persis bahwa takdir pun tak selalu sama. Benar gak? Ada hijaunya, ada birunya nanti habis itu, benar gak? Kita sebagai orang yang tidak tahu kapan berakhirnya musibah yang menimpa diri kita ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya kesempitan yang menimpa diri kita ini, kadangkala kita merasa putus asa. Inilah yang dilarang dalam Islam. Jangan putus asa. Pengetahuan kita itu cuma sebatas dari apa yang kita ketahui. Yang Allah ketahui jauh lebih hebat. Sebagaimana perbandingannya cucu-cucu kecil tadi dengan Google Maps. Itu sebabnya doa kita harus terus kita panjatkan. Tapi jangan pernah kita menyalahkan Allah atas apapun kejadian yang menimpa diri kita. Jalanin aja dengan redho. Kemarin saya juga baru debat sama driver saya. Beliau ini nggak mau pakai Google Maps. Ya, gitu. Ke situ saya udah hafal. Saya bilang sama driver saya, kita udah puluhan tahun tinggal di Jakarta. Kita udah tahu persis jalanan Jakarta, nggak bakal nyasar. Tapi ada satu yang kita nggak tahu, di mana letak macetnya. Google Maps tahu. Benar nggak? Benar. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Kita udah melewati berbagai cobaan hidup. Kita udah tahu bagaimana rasanya dioperasi ini, operasi itu dalam hal kesehatan, benar nggak? Kita udah tahu, saya udah tahu bagaimana rasanya akhirnya tendon putus, kena serangan asma. Udah tahu kita. Tapi kita kan nggak pernah tahu kapan kita pulih kembali. Nah, ini dia. Yang kita nggak tahu itu adalah kapan Allah menyegerakan kepulihan itu kembali, kesehatan itu kembali. Ya, oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita harus selalu prasangka baik kepada Allah. Dengan prasangka baik itu, kita akan mampu menjalani hidup ini dengan ringan. Karena kita tahu persis
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih cobaan yang melewati kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan Allah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah pasti selalu memberikan banyak kemudahan setiap kali Allah mendatangkan kesulitan bagi kita. Gitu, Fit. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, ini ada terakhir pertanyaan dari saya sendiri mengenai sahabat saya yang terbaring di rumah sakit dalam keadaan yang memprihatinkan. Ustadz, bagaimana kita mendoakan bagi sahabat-sahabat kita yang non-muslim, Ustadz? Masya Allah, mau dia orang muslim, nggak orang muslim, bahkan kalaupun dia orang ateis. Ini soal kesehatan. Doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan ketika dia sembuh nanti, Allah juga memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kalau Allah mampu memberikan kesehatan kepada orang yang sakit tersebut, Allah juga pasti mampu untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Yang kita lakukan adalah bagaimana menyabarkan orang tersebut, menceritakan tentang kebesaran Allah yang mampu membolak-balikan sehat, sakit, sempit, lapang, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita terus memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada orang yang lagi menderita sakit tersebut, mudah-mudahan Allah melalui cahaya yang terpancar dari diri kita, itu bisa menyentuh hati, ruh dari orang yang sakit tersebut, dan Allah membukakan pintu hidayah kepada orang tersebut. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena memang hidayah itu adalah miliknya Allah. Gitu, Fit. Alhamdulillah, semoga jawaban-jawaban ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.